Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah acara yang penuh ketegangan di Meksiko, seorang biarawati dengan nada sombong menantang umat Islam di hadapan ribuan penonton. Dia membakar Al-Quran sebagai tanda penghinaan. Namun, tak disangka, seorang pemuda Muslim menerima tantangan tersebut. Debat sengit pun terjadi antara keduanya dengan taruhan siapa yang kalah harus pindah agama. Simak cerita seru ini hingga akhir dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Di sebuah sore musim gugur di kota Puebla, Meksiko, suasana gereja megah itu tampak berbeda dari biasanya. Langit berwarna oranye keemasan, daun-daun jatuh dari pepohonan dengan anggun, dan semilir angin dingin membelai wajah para pengunjung gereja. Namun, hari ini bukan hari biasa. Di dalam bangunan bersejarah itu, seorang biarawati bernama Sister Marta, seorang wanita paruh baya berusia 45 tahun dengan reputasi keras kepala, melakukan tindakan kontroversial yang menggemparkan dunia. Dengan api unggun kecil di tangannya, ia membakar sebuah salinan Al-Quran di hadapan umum. Suara deru api perlahan terdengar, menciptakan atmosfer tegang di antara para saksi mata. Ribuan orang yang berkumpul di sekitar gereja, baik secara fisik maupun melalui siaran langsung online, memandang aksi tersebut dengan rasa syok mendalam. Beberapa menangis, beberapa lainnya hanya bisa menundukkan kepala dalam diam. Salah satu penonton yang terpukul adalah Ali, seorang pemuda Muslim asal Maroko yang kebetulan sedang berada di lokasi untuk menghadiri acara interfaith bersama komunitas lokal. Matanya membulat tak percaya saat melihat aksi provokatif itu. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tidak hanya dengan apa yang dilakukan oleh Sister Marta, tetapi juga dengan cara pandangnya tentang agama lain. Sister Marta, dengan suara lantang yang bergema di setiap sudut gereja, mulai menantang Ali dengan nada penuh emosi. "Kamu, pemuda itu," serunya, menunjuk Ali yang berdiri di barisan belakang. "Apa kamu berani melawan saya? Aku tantangmu untuk berdebat. Jika kamu bisa membuktikan bahwa Islam lebih benar daripada Kristen, aku akan menerima hasilnya tanpa syarat. Namun, jika kamu gagal, kamu harus meninggalkan agamamu dan memeluk agama kami." Sorakan terdengar dari kelompok pendukung Sister Marta, sementara beberapa orang di ruangan itu tampak cemas dan khawatir. Ali, meskipun kaget dengan tantangan tersebut, merasa ada panggilan dalam hatinya untuk menjawabnya. Dengan nafas dalam-dalam, dia maju ke depan, berdiri di hadapan Sister Marta dengan sikap tenang namun penuh keyakinan. "Baiklah," katanya dengan suara yang mantap. "Aku siap untuk berdebat, tetapi ingat, kita berbicara dengan dasar logika, bukan emosi, dan taruhannya sama bagi kita berdua." Setelah suasana menjadi lebih sunyi, Sister Marta memulai serangan pertamanya dengan nada tajam dan penuh kesombongan. "Apa bukti bahwa Tuhan umat Islam itu ada?" tanyanya dengan nada menantang. "Jika ia benar-benar ada, tunjukkan dia kepada saya sekarang. Saya ingin melihatnya dengan mata saya sendiri." Suaranya bergema di seluruh ruangan, membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Mata semua orang tertuju pada Ali, yang kini berdiri dengan wajah tenang namun penuh fokus. Ali mengambil nafas panjang sebelum menjawab. "Pertanyaanmu sangat penting, dan jawabannya telah diberikan oleh Al-Quran secara jelas. Allah tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, karena Dia adalah Maha Suci, Maha Transenden, dan Maha Agung. Namun keberadaannya tercermin dalam setiap ciptaan yang ada di alam semesta ini. Bayangkan saja betapa indahnya langit malam, betapa rumitnya sistem tubuh manusia, atau betapa sempurnanya hukum gravitasi yang mengatur gerakan planet-planet di tata surya kita. Semua ini adalah tanda-tanda keberadaan Sang Pencipta." Dia melanjutkan dengan suara yang semakin yakin. Surat An-Naml ayat 61 memberikan jawaban yang jelas tentang hal ini. Ayat tersebut menyebutkan, "Dan jika kamu heran, maka herankanlah ucapan mereka. Umatku, apakah sesungguhnya setelah mati kami, ketika kami sudah menjadi debu, kami akan dibangkitkan lagi kehidupan yang baru?" Ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang ragu akan keberadaan Allah.
Namun Al-Quran memberikan jawaban bahwa Allah adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk kebangkitan manusia setelah kematian. Kebangkitan itu adalah bagian dari rencananya yang besar, dan bukti keberadaannya ada di setiap detil keajaiban alam yang kita lihat setiap hari. Sister Martha tampak terkejut dengan jawaban tersebut. Wajahnya mulai menunjukkan keraguan, meskipun ia mencoba menyembunyikannya dengan ekspresi yang tetap keras. Beberapa orang di antara penonton mulai bergumam, merasa terkesan dengan argumen Ali yang lugas dan didukung oleh teks-teks suci Islam. Namun, Sister Martha belum puas. Ia tahu bahwa masih ada banyak senjata verbal yang bisa digunakan untuk melawan Ali. Dengan nafas yang terengah-engah, ia menyiapkan serangan berikutnya. Tidak puas dengan kekalahan kecilnya di babak pertama, Sister Martha melontarkan pertanyaan kedua yang lebih tajam. Mengapa Nabi Muhammad memiliki banyak istri? Apakah ini karena nafsu? Tanyanya dengan nada sinis, mencoba mempermainkan audiens dengan topik sensitif ini. Beberapa orang di ruangan itu mulai gemerincing, sementara yang lainnya tampak curiga terhadap motivasi Ali sebagai seorang Muslim. Namun, Ali tersenyum tipis, seperti sudah menanti-nanti pertanyaan ini datang. Nikah lebih dari satu istri dilakukan oleh Nabi Muhammad bukan karena nafsu, melainkan untuk alasan-alasan yang sangat strategis dan mulia, jawab Ali dengan suara yang lembut namun penuh kepercayaan diri. Misalnya, pernikahan Nabi Muhammad dengan Hafsah, putri sahabat karibnya Abu Bakar, bertujuan untuk menyatukan kaum Quraisy yang bermusuhan. Melalui pernikahan ini, hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda menjadi lebih harmonis. Atau ambil contoh pernikahan dengan Saudah, seorang janda tua yang membutuhkan perlindungan. Dengan menikahi Saudah, Nabi Muhammad tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai sosial tentang pentingnya menjaga janda dan anak yatim. Ali melanjutkan dengan menyoroti batasan poligami dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 3 dengan jelas memberikan aturan tentang poligami. Ayat tersebut menyebutkan, maka nikahilah yang kamu senangi dari wanita-wanita itu dua-dua, atau tiga-tiga, atau empat-empat. Apabila kamu khawatir tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah hal yang bebas dilakukan tanpa syarat. Ada prinsip keadilan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebelum memutuskan untuk menikahi lebih dari satu istri. Wajah Sister Martha memerah karena frustrasi. Ia merasa sulit untuk menyangkal argumen Ali yang tidak hanya logis tetapi juga didukung oleh teks-teks historis dan teologis. Beberapa penonton mulai bergeser posisi, merasa simpati terhadap Ali yang berhasil menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Namun, Sister Martha tidak menyerah begitu saja. Dengan nada yang lebih tegas, ia melontarkan pertanyaan ketiga yang diharapkan bisa menggoyahkan keyakinan Ali. Jika Allah Maha Kuasa, mengapa butuh Jibril sebagai perantara wahyu? Kenapa tidak langsung berbicara kepada Nabi Muhammad? Tanyanya dengan nada yang penuh tantangan. Beberapa orang di antara audiens mulai bergumam, merasa bahwa pertanyaan ini cukup kuat untuk membuat Ali goyah. Namun, Ali tetap tenang. Dia menjawab dengan nada yang yakin. Allah adalah maha transenden. Dia tidak memerlukan medium fisik seperti manusia atau malaikat. Namun, Jibril hanya sebagai sarana penyalur pesan ilahi. Sama seperti Musa yang menerima wahyu lewat suara dari semak-semak api. Allah bekerja sesuai dengan hikmahnya, dan salah satu hikmah dari penggunaan malaikat sebagai perantara adalah untuk menunjukkan bahwa wahyu bukanlah hasil imajinasi atau fantasi manusia, melainkan sesuatu yang benar-benar datang dari sumber yang luar biasa. Dia melanjutkan dengan merujuk pada Al-Quran. Surat Asy-Syu'ara ayat 193 menyebutkan, dan benar-benar ia, Muhammad, telah diberi wahyu oleh Yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki metodenya sendiri dalam menyampaikan pesan kepada manusia. Jibril adalah makhluk yang sempurna dan patuh kepada perintah Allah, sehingga ia menjadi alat yang ideal untuk menyampaikan wahyu.
Namun, penting untuk dicatat bahwa Allah tidak terbatas pada cara-cara fisik seperti ini. Dia bisa berkomunikasi dengan manusia melalui berbagai cara, termasuk melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab-kitab suci. Suasana ruangan menjadi semakin tegang. Beberapa orang mulai merasakan bahwa Ali memiliki pemahaman yang mendalam tentang agamanya, sementara Sister Martha tampak kesulitan untuk menemukan celah dalam argumen lawannya. Ketika semua argumen Ali tampak logis dan didukung oleh dalil-dalil dari Al-Quran, Sister Martha mulai kehilangan kendali dirinya. Ia sadar bahwa pertanyaan-pertanyaannya tidak cukup kuat untuk menggoyahkan keyakinan Ali. Dalam amarah, ia mencengkeram leher Ali dengan eratan yang kuat. "Bagaimana dengan Yesus?" teriaknya dengan suara yang penuh emosi. "Apakah dia hanyalah manusia biasa? Bagaimana kamu bisa menjelaskan Yesus tanpa menyebutkan Tritunggal?" Suasana menjadi sangat tegang. Para penonton mulai khawatir akan keamanan Ali, sementara beberapa petugas keamanan gereja berusaha menenangkan situasi. Namun, Ali tetap tenang di tengah kekacauan tersebut. Dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan, dia menjawab, "Mari kita lanjutkan diskusi ini dengan sikap saling hormat. Pertanyaanmu tentang Yesus adalah hal yang sangat penting, dan aku akan menjawabnya dengan sepenuh hati." Namun, ingatlah bahwa dialog antar iman harus dilakukan dengan cinta dan pengertian, bukan dengan kebencian atau kekerasan. Sister Martha melepaskan cengkeramannya perlahan-lahan, tampak ragu dan bingung. Ia menyadari bahwa argumennya mulai goyah dan keyakinannya yang selama ini kokoh ternyata tidak cukup kuat untuk melawan logika sederhana yang disampaikan oleh Ali. Suasana di gereja itu semakin sunyi, seolah-olah semua orang menahan napas menunggu kelanjutan dari debat yang telah memanas ini. Setelah suasana sedikit mereda, namun masih terasa tegang di udara, Ali akhirnya mulai melemparkan pertanyaan balasannya. Ia berdiri dengan sikap tenang namun penuh kepercayaan diri, seperti seorang komandan yang telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi musuh yang kuat. "Sister Martha," katanya dengan suara yang lembut tetapi tegas, "aku ingin menanyakan sesuatu tentang Yesus. Menurut keyakinanmu, apakah dia Tuhan atau manusia biasa?" Sister Martha, yang tampaknya sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan ini, dengan cepat menjawab tanpa ragu. "Yesus adalah Allah, dan Allah adalah Yesus," ujarnya dengan nada percaya diri. Namun, sebelum dia sempat merayakan kemenangan verbalnya, Ali melanjutkan dengan nada yang lebih mendalam. "Baiklah, jika demikian, maka aku ingin menantangmu untuk memberikan bukti konkret atas pernyataan tersebut. Jika Yesus adalah Tuhan, kenapa dia tidak bisa menunjukkan keberadaannya secara nyata? Mengapa dia harus dilahirkan sebagai manusia, hidup dalam tubuh fisik yang rapuh, dan bahkan akhirnya mati?" Sister Martha terdiam sejenak, mencoba mencari argumen yang tepat. Ia menyadari bahwa pertanyaan ini tidak semudah yang ia bayangkan. Dalam teologi Kristen, konsep Tritunggal memang seringkali menjadi topik yang sulit dijelaskan kepada orang luar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia hanya mampu menjawab dengan nada yang kurang yakin. Karena Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Namun, Ali dengan sigap melanjutkan argumennya. Jika Yesus benar-benar adalah Tuhan, kenapa dia harus menebus sesuatu yang seharusnya tidak ada dalam ciptaannya? Bukankah Tuhan Maha Suci dan tidak akan pernah membuat kesalahan? Mengapa dia harus hadir dalam bentuk manusia yang rentan, padahal dia sendiri adalah pencipta segala sesuatu? Suasana gereja menjadi sunyi. Beberapa orang mulai bergeser di kursinya, sementara yang lainnya menundukkan kepala, mencoba memahami kedalaman pertanyaan Ali. Melihat keraguan yang mulai terlihat di wajah Sister Martha, Ali melanjutkan serangannya dengan pertanyaan kedua yang lebih rumit. "Mari kita bicarakan sesuatu yang lebih mendasar," katanya dengan nada yang semakin tajam. Jika Yesus lahir ke dunia dan bumi serta langit sudah ada sebelum dia lahir, lalu siapa yang menciptakan bumi dan langit? Apakah Yesus menciptakan dirinya sendiri, ataukah dia hanyalah bagian dari sistem yang lebih besar? Sister Martha terdiam sepenuhnya kali ini.
Wajahnya memerah karena frustrasi, mencoba mencari-cari jawaban dari ingatan teologi Kristennya yang selama ini dipelajarinya. Namun, semakin ia berpikir, semakin bingung ia menjadi. Konsep-konsep yang selama ini ia yakini ternyata tidak cukup kuat untuk menjawab pertanyaan logis ini. Bumi dan langit diciptakan oleh Allah, katanya setelah beberapa saat, tetapi suaranya sudah tidak lagi terdengar yakin. Ali tersenyum tipis, melihat bahwa argumennya mulai menggoyahkan dasar keyakinan Sister Martha. Tetapi menurut keyakinanmu, Yesus adalah Allah. Jadi, jika Yesus adalah Allah, berarti Dia juga adalah pencipta bumi dan langit. Lalu bagaimana mungkin Dia bisa dilahirkan ke dunia sebagai manusia? Apakah Dia menciptakan dirinya sendiri, atau apakah ada entitas lain yang menciptakannya? Pertanyaan ini membuat Sister Martha semakin bingung. Ia mencoba menjawab dengan kutipan Alkitab, tetapi setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar tidak meyakinkan. Beberapa penonton mulai bergumam, merasa simpati terhadap Ali yang berhasil membongkar kelemahan dalam teologi Sister Martha. Di tengah ketegangan ini, satu hal menjadi jelas, konsep Tritunggal yang selama ini dianut oleh Sister Martha ternyata memiliki celah yang signifikan. Pertanyaan terakhirku, kata Ali dengan nada lembut namun tegas, adalah soal kehidupan Yesus sendiri. Jika Yesus adalah Tuhan, kenapa Dia harus lahir, makan, tidur, bahkan mati? Bukankah Tuhan itu abadi, tidak memiliki awal atau akhir? Bagaimana mungkin Dia yang disebut sebagai pencipta segala sesuatu malah menjadi korban dari ciptaannya sendiri? Sister Martha terpaku di tempatnya. Air mata mulai mengalir di pipinya, menyadari betapa rapuhnya keyakinan yang selama ini ia pegang erat-erat. Konsep-konsep yang ia yakini selama bertahun-tahun bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Tritunggal adalah kebenaran mutlak, tiba-tiba mulai runtuh di depan matanya. Ia menyadari bahwa semua itu hanyalah hasil pemahaman yang dangkal tanpa didasari oleh analisis yang mendalam. Bagaimana mungkin Tuhan bisa lapar? Bagaimana mungkin Dia bisa lelah? Bagaimana mungkin Dia bisa mati? Ali melanjutkan argumennya dengan nada yang semakin lembut, seolah-olah mencoba menenangkan hati yang terluka. Tuhan itu maha suci, maha abadi, dan maha transenden. Dia tidak bisa terikat oleh batasan-batasan fisik yang dimiliki oleh makhluk ciptaannya. Jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin Dia bisa mengalami semua hal ini? Suasana gereja menjadi sangat sunyi. Beberapa orang mulai meneteskan air mata, sementara yang lainnya hanya bisa menundukkan kepala dalam diam. Sister Martha akhirnya duduk di bangkunya, wajahnya penuh kerendahan hati. Ia menyadari bahwa apa yang ia yakini selama ini tidak lebih dari sekedar dogma yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Setelah debat usai, Sister Martha perlahan-lahan maju ke depan, berdiri di hadapan Ali dengan ekspresi yang penuh penyesalan. "Aku salah," katanya dengan suara gemetar, air mata masih terus mengalir di pipinya. "Selama ini, aku hidup dalam kebencian dan fanatisme buta. Aku tidak pernah mencoba untuk memahami agama lain dengan cara yang benar. Aku hanya terpaku pada keyakinanku sendiri, tanpa menyadari bahwa ada banyak kebenaran yang belum aku pahami." Ali tersenyum hangat, melihat bahwa perubahan hati telah terjadi di dalam diri Sister Martha. "Islam adalah jalan menuju kedamaian sejati," katanya dengan nada yang lembut. "Di dalam Islam, kita diajarkan untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dan juga untuk saling mencintai antar sesama manusia. Dialog antar iman bukanlah tentang siapa yang lebih benar, tetapi tentang bagaimana kita bisa belajar satu sama lain dan mencapai pemahaman yang lebih dalam." Sister Martha mengangguk perlahan, wajahnya penuh harap. "Aku ingin mempelajari Islam lebih dalam," katanya dengan suara yang masih gemetar. "Aku ingin menemukan kedamaian yang selama ini hilang dari hidupku. Aku ingin memulai hidup baru dengan keyakinan yang lebih kokoh dan lebih damai."
Beberapa penonton mulai bertepuk tangan pelan-pelan, merasa terinspirasi oleh transformasi yang terjadi di depan mata mereka. Ini bukan hanya tentang sebuah debat. Ini adalah tentang bagaimana dialog yang bijaksana bisa mengubah hidup seseorang secara fundamental. Beberapa hari kemudian, di halaman gereja yang sama, Sister Martha melakukan syahadat di hadapan ratusan orang. Ia resmi memeluk Islam dengan sepenuh hati, diiringi oleh sorakan sukacita dari para penonton Muslim yang hadir. Berita ini segera viral di media sosial, menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Video rekaman debat tersebut disebarluaskan ke berbagai platform digital, menarik perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Dari kebencian, Sister Martha menemukan cinta. Dari keraguan, ia menemukan kepastian. Kisah ini menjadi contoh bagaimana dialog antar agama bisa mengubah nasib, bukan dengan kekerasan atau provokasi, tetapi dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Ali, yang awalnya hanya seorang pemuda Muslim yang kebetulan hadir di gereja itu, kini menjadi simbol keberanian dan toleransi dalam menghadapi tantangan besar. Inilah cerita tentang bagaimana sebuah debat sederhana bisa menjadi awal dari perubahan besar. Tidak hanya bagi Sister Martha, tetapi juga bagi semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Dalam dunia yang semakin terpecah belah oleh perbedaan, cerita ini memberikan harapan bahwa perdamaian dan pengertian masih mungkin dicapai melalui dialog yang jujur dan terbuka.